Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Tetong Tien. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih kita di Dharma Sharing. Pada Dharma Sharing kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Wansya Gunandi. Wansya Gunandi ini adalah rohaniwan agama Konghucu yang hari ini akan menemani kita untuk melakukan tanya jawab mengenal agama Konghucu. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Wansya Gunandi. Oke, terima kasih Mel. Perkenalan dari saya, Wansya Gunandi, rohaniwan agama Konghucu. Profesi sehari-hari di sekolah mengajar di beberapa perguruan tinggi juga untuk mata kuliah agama Konghucu. Begitu selintas dari saya. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin lebih ke ini dulu, Mas. Kan saya pernah dengar salam di agama Konghucu itu Wei Tetong Tien. Nah, Wei Tetong Tien itu arti dan maknanya itu apa ya, Mas? Sebetulnya itu salam yang sebetulnya spiritnya adalah nasihat. Jadi nasihat kepada semua orang, termasuk pada kita, mengingatkan bahwa hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Wai Tetong Tien itu sendiri artinya hanya dan oleh kebajikanlah Tuhan berkenan. Jadi itu adalah sebuah nasihat dengan sikap tangan mengepal atau soja, meletakkan tangan kanan di kepal ditutup dengan tangan kiri, yin yang. Salamnya Wai Tetong Tien, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Baik, berarti arti dari Wei Tetong Tien itu hanya kebajikan berkenan Tuhan. Oke, kita bisa nih masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa sebenarnya itu agama Konghucu dan awal mulanya ajaran Konghucu itu? Ya, belakangan orang kenal agama Konghucu karena itu identik dengan penyempurna nabi terakhir yaitu Konghucu. Jadi nabi terakhir Konghucu, jadi agamanya Konghucu. Sebetulnya Konghucu sendiri meneruskan ajaran yang sudah ada. Seperti beliau berkata bahwa aku tidak mencipta, aku hanya meneruskan ajaran yang sudah ada. Aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajari. Artinya sudah ada ajaran sebelum Kongce. Istilah namanya adalah Ru Chiao, agama Ru. Ru itu bisa merujuk pada arti ajaran untuk kaum terpelajar, kaum yang lemah lembut budi pekertinya. Atau bisa juga kita maknai bahwa ajaran Ruh itu untuk membuat orang menjadi terpelajar dan lembut hati. Kurang lebih kayak gitu. Baik, berarti agama Konghucu sendiri itu penyempurnaan dari agama Ru. Ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, biasanya itu kalau belajar agama kita mengenal Tuhan. Ya. Kalau di agama Konghucu sendiri, gimana konsep ketuhanan itu sendiri, Masya? Oke, setiap agama pasti bicara tentang satu kekuatan dikodrati yang kemudian disebut Tuhan. Pasti istilah dan konsepnya beda-beda. Walaupun kemudian orang menyepakati agama-agama modern itu menyepakati Tuhan itu esa satu, tidak ada duanya. Tapi di sisi lain bisa aja kalau kita tanya, Tuhan kamu beda nggak dengan Tuhan saya? Dia kayak merasa beda gitu loh. Ada juga orang bilang hanya Tuhan saya yang mampu menyelamatkan, berarti ada Tuhan lain yang nggak mampu menyelamatkan, berarti kan Tuhan nggak satu. Jadi kalau kita secara normatif mengatakan Tuhan itu esa satu, semua sepakat. Oke, di Konghucu umumnya Tionghoa orang mengenal istilah Tuhan itu dengan sebutan Tien. Tien itu kalau kita lihat dari karakter hurufnya, secara harfiah berarti Tien itu dibentuk dari huruf I satu dan Ta besar. I dan Ta. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Besar, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Dalam bahasa percakapan, Tien itu kemudian diterjemahkan sebagai langit. Bukan berarti Tuhan yang langit, tapi huruf itu ingin mengilustrasikan bahwa Tuhan itu seperti langit yang satu, tidak ada dua langit. Yang besar, tidak ada yang lebih besar daripada itu. Kemudian secara filosofi, langit itu kan tidak ada batas, kan? Kosong. Tidak ada bisa mengukur jarak langit, tidak ada batas. Dan mata kita tidak
mampu atau punya keterbatasan untuk melihat ke atas, maka dia akan berwarna biru. Itu bukan batas langit, tapi batas kemampuan matahari. Begitupun konsep kita tentang Tuhan. Tuhan itu tidak berbatas dan kita punya kemampuan keterbatasan untuk menjelaskan Tuhan. Maka di Konghucu secara fundamental ada soal Tuhan tentang kebajikan Tuhan yang maha roh. Jadi Tuhan itu maha roh. Dilihat tidak nampak, didengar tidak terdengar. Tidak nampak itu karena nggak berbentuk, tidak terdengar itu karena nggak bersuara. Tetapi kita yakin bahwa semua yang ada di dunia ini tiada yang tanpa Dia. Artinya kita ada karena ada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia. Walaupun secara rasional, secara lebih masuk akal kan, orang bisa aja Tuhan itu ada karena manusia ada. Jadi manusia yang menciptakan Tuhan dengan imajinasinya. Tapi dalam konteks agama kita meyakini bahwa walaupun dia tidak berbentuk, dia tidak bersuara, tapi kita yakin bahwa dia yang menciptakan yang ada. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sebuah kesimpulan bahwa karena dia tidak berbentuk dan dia tidak bersuara, maka Tuhan itu tidak bisa diperkirakan, apalagi ditetapkan. Termasuk misalnya Tuhan maha adil, Tuhan maha kasih, maha sayang, itu juga kita nggak bisa memperkirakan itu, karena itu kan perkiraan Tuhan. Tuhan tidak bisa diperkirakan. Kurang lebih secara simpel konsep ketuhanan dalam Konghucu ya seperti itu. Tuhan maha. Baik, berarti diilustrasikan sebagai langit yang satu tiada duanya, dan juga besar tiada yang besar kan. Baik, selanjutnya lebih ke ajarannya, gimana ajaran utama yang dipegang oleh umat Konghucu di kehidupan sehari-hari itu apa ya? Oke, saya bisa ambil ini dari ajaran tentang laku bakti, karena inti ajaran itu ya laku bakti. Laku bakti itu pokok kebajikan. Ada agama itu mengajarkan tentang bagaimana kita memuliakan hubungan dengan Tuhan, entitas pencipta, hubungan dengan alam sebagai sarana, dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan hubungan dengan Tuhan tentu ada prinsip Chung Itien, satya kepada Tuhan, satya dengan kodrat yang diberikan Tuhan, selaras harmonis dengan alam, dan suiren tepat salira dengan rasa kepada sesama manusia. Selain itu juga dalam hubungan manusia itu ada 5 hubungan ya, atasan bawahan, suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, teman dan sahabat. Kita mulai semua dari bagaimana kita bisa mencintai dan menghormati orang yang paling dekat, orang tua kita. Maka bakti lebih identik dengan bagaimana perlakuan anak kepada orang tuanya. Logika berpikirnya begini, orang bagaimana bisa mencintai, mengasihi, menghormati orang lain kalau dia nggak bisa mencintai, menghormati, mengasihi orang tua sendiri. Jadi semua perilaku bajik itu dimulai dari dalam rumah, dari orang yang paling dekat dengan kita. Menghormati orang tua itu akan membangun kita bisa menghormati orang lain. Seperti itulah laku bakti dan satya kepada Tuhan, suiren dengan rasa kepada sesama manusia. Baik, berarti nggak hanya ke Tuhan, tapi ke entitas dan alam, dan juga ke manusia. Oke, selanjutnya kita kalau sebagai umat Konghucu itu beribadahnya di mana ya? Rumah ibadah itu berkaitan Konghucu itu yang basic berarti kan Kelenteng itu sebuah komplek yang di dalam komplek kelenteng itu ada ruangan untuk belajar, untuk diskusi, litang namanya ya, yang kemudian berdiri sendiri di luar kelenteng karena masalah politik di Indonesia. Berdirilah rumah ibadah yang namanya litang untuk kebaktian, untuk ibadah bersama, berjamaah. Di kelenteng sendiri biasanya orang secara personal, individual, sembahyang kepada Tuhan, diawali dengan altar Tianru ya, baru kemudian dia sembahyang menghormat kepada para suci yang ada di kelenteng. Nah, kalau di rumah sendiri kita ada ibadah sembahyang kepada leluhur di meja abu leluhur yang ada di rumah-rumah orang Konghucu. Jadi bisa sembahyang di rumah kepada leluhur, sembahyang bersama di litang, dan sembahyang
individu di kelenteng. Baik. Berarti bisa di Litang, di rumah, di kelenteng. Iya, ada waktu-waktu tertentu yang mengatur itu. Nah, iya. Kalau mengenai ibadah selanjutnya, bagaimana sih tata cara ibadah di agama Konghucu, maupun itu di kelenteng, Litang, ataupun di rumah? Masya. Mungkin kan saya nggak bisa jelaskan terlalu detail nih tata ibadahnya seperti apa. Tapi ciri-cirinya adalah, ciri-cirinya kalau sembahyang di kelenteng itu pasti ada dupa, ada tempat menancapkan dupa. Di rumah pun begitu, sembahyang pada leluhur ada dupa, ada altar, ada tempat menancapkan dupa, ada lilin, dan yang pasti nggak ketinggalan persembahan. Sembahyang, persembahan. Itu ciri-ciri khusus sembahyang di Konghucu atau upacara-upacara di Konghucu. Ada altar, ada tempat menancapkan dupa, ada dupanya sendiri yang dinyalakan, ada lilin juga di altar, dan sajian-sajian. Soal tata caranya mungkin perlu waktu khusus untuk menjelaskan itu. Tapi piranti dan peralatan yang berkaitan kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Berarti ada sajian, ada dupa juga ya, Masya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kalau kita ibadah di Litang itu ada urutan seperti doa, nyanyian, atau pembacaan syair atau khotbah mungkin, Masya. Kurang lebih gitu. Kebaktian diawali dengan sembahyang di depan altar Konghucu. Nanti ada selingan lagu-lagu pujian, ada uraian ayat suci, renungan ayat suci, dan ada biasanya khotbah berkaitan dengan ayat yang dibacakan atau sharing dharma. Kurang lebih kayak gitu lah. Nanti ada sembahyang penutup lagi. Lebih kepada poin sosialnya sih ya, kebaktian bersama itu lebih kepada sosial ya. Iya, baik, Masya. Berarti ada khotbahnya juga, ada doanya juga, ada nyanyi-nyanyiannya juga. Oke, mungkin dari ibadah itu sendiri ada hari-hari khusus atau penanggalan khusus. Itu hari apa? Sembahyang di rumah pada leluhur itu ada hari khusus yang rutin tuh Caid dan Capgoh namanya. Caid itu tanggal 1 bulan Tilem dan Capgoh tanggal 15 bulan Purnama. Di kelenteng juga orang melakukan sembahyang akan menjadi lebih ramai ketika Caid dan Capgoh. Walaupun di hari-hari biasa secara personal orang tetap datang ke kelenteng untuk sembahyang. Tapi kalau di Litang ibadah bersama, kebaktian bersama berjamaah itu diatur oleh majelis. Bisa setiap minggu sekali, harinya bisa kesepakatan majelis. Bisa juga ya pada saat Caid dan Capgoh melakukan ibadah. Tapi Caid dan Capgoh sebetulnya lebih berkaitan dengan sembahyang leluhur di rumah. Kurang lebih begitu kalau soal hari-hari. Baik, berarti ada yang di Caid Capgoh di rumah ataupun di kelenteng, dan juga ada penanggalan dari majelis. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga teman-teman juga bisa mengenal agama Konghucu lebih dalam, dan kita juga bisa mengambil pelajaran seperti nilai-nilai bakti luhur ataupun memuliakan hubungan dengan orang lain. Saya izin tutup. Om Santi Santi Santi, Om Sadu Sadu Sadu, Wei Tetong Tien. Sampai jumpa di Dharma Sharing selanjutnya.